Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik yang akan sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras berhari-hari, turap sepanjang 70 meter di Jonggol, Kabupaten Bogor, longsor. Belasan korban kecelakaan mikrobus di Kabupaten Sumedang masih dirawat. Seluruh biaya pengobatan ditanggung pihak Jasa Raharja. Diduga korsleting listrik, kebakaran hebat menghanguskan pabrik kain di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung. Diduga karena tergerus air saat hujan deras turun berhari-hari, turap sepanjang 70 meter di Jonggol, Kabupaten Bogor, longsor. Akses jalan kini hanya bisa dilalui sepeda motor. Turap atau penahan tanah sepanjang 70 meter dengan tinggi 10 meter di Desa Jonggol, Kabupaten Bogor, longsor pada Minggu sore. Ambrolnya turap diduga karena tergerus air saat hujan deras turun berhari-hari. Sebagian bahu dan badan jalan selebar 3 meter juga ikut longsor. Imbasnya, akses jalan utama warga kini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, sementara kendaraan roda 4 tak bisa melintas, mengingat kondisi tebing masih labil akibat luapan air sungai Cipatujah yang berada di bawahnya. Di lokasi petugas memasang garis polisi agar tak ada kendaraan berat dan pribadi yang lewat, karena kondisi tanah sebagian retak dan rawan ambles. Kurang lebih kakak ada 333 kakak. Sehubungan jalan satu-satunya menghubungkan ke jalan provinsi, yaitu ke depan. Jalur utama ya? Jalur utamanya. Satu-satunya ini jalan yang kita pakai untuk warga 333 kakak. Yang bisa dilalui ini gimana Pak? Hanya motor saja atau gimana? Kalau untuk sementara hanya motor saja. Mobil saya tutup untuk sementara. Oh berarti mobil nggak bisa sama sekali ya? Mobil nggak bisa sama sekali. Kenapa? Karena kita menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan. Sewaktu itu bakal terjadi ini kelongsoran lebih parah. Warga mendesak Pemkab Bogor turun tangan agar segera memperbaiki turap yang longsor. Warga khawatir jika dibiarkan terlalu lama, akses utama menuju jalan provinsi akan semakin terputus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Belasan penumpang mikrobus yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Subang masih dirawat di rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Subang memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah. Korban kecelakaan mikrobus di Kabupaten Sumedang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wilayerkusuma. Tercatat ada 12 korban yang masih dirawat, sedangkan 4 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Bupati Sumedang menjenguk para pasien Minggu siang. Ia memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung pihak Jasa Raharja. Dan saya sampaikan RSUD Sumedang ini komitmen melayani dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya atas korban yang tadi, dan dia ditanggung oleh pemerintah ya, Jasa Raharja sudah ada ada SOP-nya untuk ini, sehingga tidak dikenakan kepada korban. Kecelakaan maut yang merenggut 4 nyawa diduga kuat dipicu mikrobus melaju terlalu kencang saat melintas di jalan menurun. Menurut salah satu korban, sopir sudah diingatkan untuk mengurangi kecepatan. Namun peringatan itu terlambat karena mikrobus sudah hilang kendali sehingga akhirnya terguling. Yang satunya lagi, terus dia kena kaca spion yang mobil yang satunya. Nah, terus dia udah oleng kayak gitu. Udah ramai dari belakang. Ibu udah mengingatkan untuk tidak boleh kencang. Iya. Juga udah teriak-teriak. Udah teriak-teriak dari belakang, udah teriak-teriak. Cuman yang nggak tahu mungkin dianya panik gimana. Jadi nggak ada keadaan mengerem. Kalau mengerem kan pasti ada gerak gitu. Ini enggak. Mikrobus yang membawa rombongan peziarah terguling saat melintasi jalan menurun. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia akibat terjepit badan bus. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Sebelumnya pada Sabtu malam, mikrobus yang membawa rombongan peziarah terguling di Jalan Raya Wado Malimbong, Kabupaten Sumedang. 3 orang dilaporkan meninggal di tempat dan 1 lagi meninggal di rumah sakit. Kecelakaan disebabkan sopir tidak menguasai medan jalan saat menyalip kendaraan lain di Jalan Nurun. Kembali terjadi di jalur Cahaya tepatnya di... Suasana horor terlihat beberapa saat setelah mikrobus rombongan peziarah terguling di Jalan Raya Wado Malangbong, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Sabtu malam. Belasan penumpang tergeletak di jalan sambil berteriak minta tolong. Sebagian korban terjepit di badan mobil. Petugas kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi mobil ringsek. Yang terbalik ya, miring. Jadi untuk korban yang terhimpit itu sulit untuk kita evakuasi, namun alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan warga masyarakat sekitar, akhirnya jenazah bisa kita keluarkan dari kendaraan. Mikrobus ini membawa 19 anggota rombongan peziarah dari Garut menuju Majalengka. Diduga karena sopir tidak menguasai medan jalan sehingga mikrobus terbalik saat menyalip kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan 3 penumpang meninggal di tempat dan belasan lainnya menderita luka karena terbentur badan mobil. Mau menyalip kendaraan yang ada di depannya, tapi driver tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan juga tidak mengetahui letak kondisi daripada jalan tersebut. Karena situasi daripada di Jalan Wado ini banyaknya belok tikungan dan turunan. Kalau sejauh ini korban ada berapa banyak? Untuk sementara korban meninggal dunia 3 orang dan sisanya luka-luka. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Wado untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Sumedang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Hingga Minggu malam, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Kalanglinggar, Karawang. Sebagian warga memilih tetap bertahan di rumahnya. Warga Desa Kalanglinggar, Karawang belum bisa bernapas lega. Pasalnya hingga Minggu malam, banjir masih menggenangi rumah mereka. Ketinggian air mencapai 1 meter, membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian warga memilih bertahan di rumah, sementara sebagian lainnya mengungsi di masjid. Warga juga sudah memindahkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Sehingga di sana mah 1 meter. 1 meter Pak ya. Ini ngungsi di masjid Pak ya? Iya di masjid. Terus gimana Pak barang-barang Pak yang di rumah Pak? Dia udah diaman atau gimana? Ya udah kerendam. Udah kerendam Pak ya? Sampahnya nggak gede. Berapa ini Pak? Berapa jumlah Pak yang di sini Pak? Di sini? Sini ada 8 keluarga. Sebelumnya luapan Sungai Citarum dan Cibeet kembali merendam ratusan rumah warga sejak Minggu sore. Ratusan rumah di Desa Kalanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, terendam banjir dengan ketinggian 70 cm hingga 1 meter. Banjir meluas hingga merendam areal persawahan yang baru dipanen warga. Sejumlah petani terpaksa mengangkut hasil panen menggunakan perahu. Petugas BPBD Karawang turun ke lokasi untuk membantu warga dan mengangkut hasil pertanian yang terancam terendam. Itu ada arus balik dari saluran pembuang, yaitu saluran Cidawolong. Dan sekitar pukul 10.11 mulai menggenangi pemukiman. Ketinggian berapa Pak? Untuk saat ini di tempat saya berada saat ini 70 cm ya. Kalau di paling pojok itu udah mencapai 1 meteran. Area pertanian yaitu sawah yang sebagian lagi panen itu terendam. Dan tadi sempat kita berikan fasilitas perahu fiber juga untuk mengamankan padi-padi mereka yang baru diangkat. Hingga saat ini petugas terus memantau ketinggian air yang diprediksi masih akan terus naik mengingat hujan masih kerap turun di wilayah ini. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang.